Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak dosen yang telah memberikan waktu kepada saya dan Mas Suryono untuk mempresentasikan makalah tentang pendekatan dalam penelitian pendidikan. Baik, yang pertama yaitu dalam makalah ini saya dan Mas Suryono mengangkat dua rumusan masalah, yaitu apa pengertian pendekatan dalam penelitian pendidikan dan juga apa saja jenis-jenis pendekatan dalam penelitian pendidikan. Kemudian yang pertama, pendekatan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan juga kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan peneliti itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam peneliti itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Penelitian itu dipergunakan bagi para pembelajar, akademis, dan juga kaum profesional. Tujuan dari penelitian bermacam-macam. Namun pada umumnya penelitian digunakan sebagai alat atau cara untuk membangun pengetahuan dan pembelajaran yang efisien dan untuk memahami berbagai isu. Tidak dilakukan lagi bahwa penelitian itu penting untuk menemukan suatu pengetahuan yang baru dan ingin mengetahui mengapa sesuatu dapat terjadi seperti itu. Oleh karenanya penelitian menjadi suatu keharusan untuk memastikan apakah pengetahuan atau masalah penelitian seseorang didukung oleh penelitian sebelumnya atau apakah ide-ide penelitian itu masih membutuhkan bukti untuk dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Semua keraguan tentang ide-ide atau pengetahuan bisa diterima sebagai benar dan salah, dapat diatasi dengan cara melakukan sebuah penelitian. Kemudian yang pertama dari penelitian pendidikan tadi yaitu pendekatan kualitatif. Pengertian dari pendekatan kualitatif yaitu merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan kualitatif, peneliti menyusun suatu gambar kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari persepsi dan sikap subjek, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Kemudian Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang menjadi penentu dari kesahihan data yang terkumpul. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal dan wawasan yang luas agar dapat menyusun dengan baik pertanyaan, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Sedangkan menurut Dezin dan Lecolin, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan. Pengamatan pada manusia baik kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan dunia, keberagaman manusia, beragam tindakan, beragam kepercayaan, dan minat dengan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga
dinamakan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini juga sering disebut sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola, dan disebut sebagai metode interpretif karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Ada beberapa jenis dalam penelitian kualitatif, yaitu seperti berikut. Yang pertama yaitu penelitian etnografi. Pembahasan etnografi tidak terlepas dari pembahasan definisi kebudayaan dan kebiasaan hidup umat manusia yang terikat proses berbagi di dalamnya terbentuk suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang, lembaga atau masyarakat. Etnografi itu sendiri juga menjadi sebuah cara untuk membahas teori-teori kebudayaan yang diteliti melalui fenomena lapangan. Yang kedua yaitu penelitian fenomenologi, yang merupakan penelitian kualitatif yang bermuara pada filosofi dan psikologi serta berfokus pada pengalaman hidup manusia. Penelitian ini berfokus pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan dan makna yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, studi kasus atau case study. Ini diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu. Metode penelitian ini meneliti sebuah kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mengkaji latar belakang, interaksi, dan keadaan yang terjadi. Yang keempat, yaitu teori dasar. Penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian grounded theory, merupakan penelitian yang diarahkan pada penemuan atau penguatan terhadap suatu teori. Teori dasar merupakan penelitian yang harus dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan suatu teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah yang sudah ada, kemudian dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar suatu teori. Yang kelima yaitu studi biografi, merupakan penelitian terhadap seseorang atau individu yang dituliskan peneliti atas permintaan individu tersebut atau keinginan peneliti yang bersangkutan. Desi dan Licolin mendefinisikan biografi sebagai studi yang berdasarkan pada kumpulan dokumen-dokumen tentang kehidupan seseorang yang melukiskan momen penting yang terjadi dalam kehidupannya tersebut. Dalam studi ini dijadikan sebagai subjek penelitian dapat berupa orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Sepanjang data relevan dapat diperoleh peneliti dari dokumen yang tersedia, maka penelitian dapat dilakukan. Yang keenam yaitu studi krisis, di mana studi ini sering dikenal sebagai teori kritik sosial, yang merupakan metode yang digunakan dalam penelitian untuk penelitian yang berkembang dari teori kritis, feminis, ras pasca modern yang bertolak dari asumsi jika pengetahuan itu bersifat subjektif. Berlandaskan filosofi pada teori kritik sosial, penelitian mendapatkan pemahaman mengenai cara seseorang berkomunikasi serta bagaimana dia mengembangkan makna-makna simbolis dalam suatu kelompok masyarakat. Studi kritis sendiri muncul sebagai upaya dalam menjawab masalah-masalah yang begitu banyak pemahaman yang muncul dalam dunia saat ini. Yang ketujuh yaitu konsep atau penelitian analitik. Jadi analisis konsep merupakan penelitian kualitatif yang memusatkan perhatian pada suatu konsep yang sudah ada sebelumnya supaya dapat dipahami, digambarkan, dan dijelaskan implementasinya di lapangan. Yang kedelapan yaitu sejarah. Metode analisis sejarah atau penelitian historis merupakan penelitian yang secara eksklusif memfokuskan terhadap analisis peristiwa masa lampau. Penelitian ini mencoba mengkonstruksikan apa yang terjadi di masa lampau selengkap dan seakurat mungkin, dan metode ini pada umumnya menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Kemudian selanjutnya karakteristik penelitian kualitatif. Jadi secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu penelitian kualitatif interaktif dan penelitian kualitatif non interaktif. Untuk penelitian kualitatif interaktif merupakan studi yang mendalam dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari subjek, orang atau subjek yang
terdapat dalam lingkungan alamiahnya. Penelitian menginterpretasikan fenomena-fenomena yang kompleks dan menarik makna dari apa yang dipahami, dialami, dirasakan, didengar, dan dilihat dari perspektif atau sudut pandang subjek selaku informan atau responden. Peneliti kualitatif menyusun suatu gambaran yang kompleks menyeluruh dengan deskripsi detail dari sudut pandang para informan. Beberapa peneliti kualitatif mengadakan diskusi terbuka, berbagi pendapat tentang nilai-nilai yang mewarnai narasi dalam sebuah wadah yang disebut focus group discussion. Selanjutnya, tujuan penelitian kualitatif. Ada beberapa tujuan dari penelitian kualitatif, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu orientasi post-positivis. Ditinjau dari perspektif post-positivis, misi dan tujuan dari penelitian kualitatif bersifat yang pertama yaitu eksploratif dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Jadi peneliti memahami fenomena yang akan diteliti secara garis besar tanpa mengabaikan kemungkinan pilihan fokus tertentu secara khusus. Kemudian yang kedua yaitu eksplanatif, yaitu peneliti kualitatif harus memahami ciri dan hubungan sistematis fenomena tersebut berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Yang ketiga yaitu teoritis. Makna peneliti kualitatif diharapkan mampu menghasilkan formasi teori substansif berdasarkan konseptualisasi, abstraksi ciri, dan sistemasi hubungan konsep berdasar relasi yang berhubungan dengan kemungkinan variasinya. Yang keempat yaitu praktis. Praktis yaitu peneliti kualitatif harus mampu memahami makna fenomena yang dihubungkan dengan keperluan terapan atau nilai-nilai praktis tertentu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu orientasi konstruktivis. Dalam perspektif konstruktivis, realitas disikapi sebagai gejala yang bersifat tidak tetap dan memiliki pertalian hubungan dengan masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu orientasi postmodernis. Berbagai halnya dengan konsep konstruktivis yang mengandalkan terdapatnya akumulasi pemahaman sebagai konstruksi. Postmodernis menyikapi pemahaman ada dalam keadaan dekonstruktif. Pemahaman selain bergantung pada subjek, juga bergantung pada realitas yang ada sebagai hyperreality. Maka dapat disimpulkan dari berbagai penjelasan di atas bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial, dan institusional dengan tujuan utama menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Kemudian pendekatan kuantitatif akan dilanjutkan oleh Mas Suryono. Mas Suryono. Yang pendekatan kuantitatifnya Mas. Oke, kuantitatif Mas. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya Mas Arya. Saya akan menyampaikan tentang pendekatan kuantitatif. Yang pertama adalah pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuantitatif adalah berdasarkan jumlah atau banyaknya. Jadi dapat diartikan penelitian kuantitatif adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data berdasarkan jumlah atau banyaknya yang dilakukan secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Creswell menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data numerik yang dianalisis menggunakan metode berbasis matematika, utamanya statistik. Maka perlu kita ketahui bahwa penelitian kuantitatif pada dasarnya adalah tentang pengumpulan data numerik untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu. Dalam menjelaskan fenomena tertentu itu, ada pernyataan tertentu yang mungkin lebih
mungkin saja lebih tepat dijawab dengan menggunakan kuantitatif. Sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris di mana data adalah dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung atau angka. Penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif memperhatikan pada pengumpulan data dan analisis data dalam bentuk numerik. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional. Dikatakan demikian karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga banyak mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut juga sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini juga disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif sendiri merupakan penelitian yang bersifat sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan antar bagian-bagian atau fenomena. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif dapat dikatakan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis mengenai apa yang ingin diketahui. Proses pengukuran merupakan bagian utama dalam penelitian kuantitatif, sebab hal tersebut dapat menjelaskan hubungan yang mendasar atau fundamental antara pengamatan empiris dan perhitungan sistematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Berikutnya, ada beberapa jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah penelitian survei. Penelitian survei ialah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah sesuai dengan pernyataan yang sudah diajukan atau sesuai dengan masalah yang diamati. Penelitian survei juga berarti penelitian yang dilakukan untuk menilai kebutuhan dan menetapkan tujuan, atau untuk apakah tujuan tertentu telah terpenuhi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menetapkan baseline yang menjadi dasar perbandingan terhadap apa yang dibuat untuk masa yang akan datang. Yang kedua, penelitian korelasional. Penelitian ini menguji perbedaan antara karakter atau entitas. Hubungan antar variabel-variabel terjadi dalam suatu kelompok tertentu. Seorang peneliti mau menguji antara motivasi berprestasi dengan kinerja. Variabel motivasi, berprestasi, dan bekerja ada pada suatu kelompok tertentu. Data dari dua variabel tersebut akan disajikan dalam bentuk angka dan bentuknya diolah dan dianalisis melihat apakah terdapat hubungan antara motivasi berprestasi dengan kinerja seseorang. Yang ketiga, penelitian eksperimental adalah penelitian yang secara ketat penelitian ilmiah. Variabel yang dapat dimanipulasi oleh peneliti dan variabel yang dapat diukur, dihitung, dan dibandingkan. Yang terpenting, penelitian eksperimental diselesaikan dalam suatu lingkungan yang terkendali. Peneliti mengumpulkan data dan hasil
atau hipotesis. Penelitian yang keempat adalah penelitian kausal komparatif. Antara penelitian kausal komparatif dengan korelasional adalah bahwa penelitian kausal komparatif melibatkan dua atau lebih kelompok dalam satu variabel tertentu. Penelitian korelasional melibatkan dua atau lebih variabel dan satu kelompok penelitian kausal komparatif berupa identifikasi dengan kausatif antara variabel dengan variabel dependen. Namun hubungan variabel lebih pada upaya tetap peneliti tidak memilih kontrol penuh terhadap variabel dependen. Jika peneliti memiliki kontrol atas variabel tersebut, maka penelitian akan dikategorikan kepada penelitian eksperimental. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Adapun karakteristik penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan fenomena-fenomena bersifat khusus. Yang kedua atau B, logika yang digunakan untuk berpikir adalah pola berpikir deduktif atau rasional empiris yang berusaha memahami fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan logika serta menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan dalam proposal. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menguji dan menarik generalisasi. Objek diteliti data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, serta pengumpul data yang digunakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan bagus. Oke. Melibatkan perhitungan angka, kuantifikasi, atau statistik. Ya. Penelitian menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Dalam arti, si peneliti tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Berikutnya, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul dan dalam analisis data, peneliti dituntut dalam memahami teknik-teknik statistik. Selanjutnya, hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi, lepas dari konteks, waktu, dan situasi. Yang ketiga, tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif ialah untuk mengeneralisasi temuan penelitian sehingga dapat digunakan untuk memprediksi situasi yang sama pada populasi lain. Penelitian kuantitatif juga digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti. Nah, yang berikutnya adalah ada pendekatan campuran. Dalam penelitian hanya terdapat dua paradigma, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Paradigma tersebut dalam banyak sumber menyebutnya sebagai metode. Keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda dan setiap metode memiliki yang berbeda pula. Dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam hal tersebut muncul beberapa desain penelitian yang bertujuan dan dua metode tersebut. Dan diantaranya adalah metode campuran. Metode sendiri sebenarnya bukan hal yang baru. Peneliti sudah mengenal metode kualitatif dan
kuantitatif. Metode baru dikarenakan metode penelitian merupakan campuran, merupakan penelitian dalam pengumpulan data menggabungkan kualitatif dan metode kuantitatif dalam menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian campuran terdapat dua istilah, yakni mixed dan mixed model research yang biasa dipakai dalam penelitian. Mixed method research, peneliti menggunakan metode atau teknik penelitian kualitatif dalam satu fase dan menggunakan metode teknik penelitian kuantitatif dalam fase lainnya ataupun sebaliknya. Model research dapat dilakukan secara bersamaan dan dapat pula secara sekuensial dalam satu masalah atau aspek yang ingin diteliti sehingga didapat hasil yang lebih terhadap suatu atau masalah yang diteliti. Kesimpulan yang pertama, pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan kualitatif, peneliti menyusun suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari persepsi dan sikap subjek, dan melakukan situasi yang alami. Kemudian, kesimpulan yang kedua, untuk pendekatan kuantitatif adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian jumlah atau banyak yang dilakukan secara objektif untuk memecahkan suatu atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Yang ketiga, metode campuran sebenarnya lahir dari permasalahan yang didapatkan ketika para peneliti tidak bisa mendapatkan data secara lengkap menggunakan metode kualitatif maupun metode kuantitatif. Menurut Creswell dan Clark, fokus dari metode campuran adalah mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian. Jadi, secara metodologi, penelitian ini membimbing peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan proses kualitatif dan kuantitatif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo saya serahkan ke teman-teman semua. Barangkali ada yang ingin menanggapi. Nanti bisa diajukan pertanyaan kepada Mas Arya ataupun kepada saya. Terima kasih. Mungkin nganu dulu ya. Kita lanjut ke pemateri kedua dulu atau mungkin buka sesi saya jawab dulu nggih, Pak? Mending pemateri dulu aja. Ini tuntaskan dulu aja, nanti setelah itu baru pemakalah berikutnya aja, Ben tidak tumpuk nanti. Nggih, Pak. Baik, silahkan yang teman-teman yang mau bertanya. Saya, Pak. Mbak Nyarmi, nggih. Iya. Silahkan, Mbak. Disebutkan dalam karakteristik penelitian kuantitatif itu ada yang menggunakan fenomena yang bersifat khusus. Fenomena yang
Bagaimana, Pak? Terus mohon dijelaskan lagi tentang perbedaan dari jenis penelitian kualitatif yang fenomenologi dan studi kasus. Perbedaan Perbedaan fenomenologi dan studi kasus dalam penelitian kualitatif. tadi fenomena yang bersifat khusus tadi di karakteristik penelitian apa ya, Mbak? Yang bersifat khusus itu dari penelitian kuantitatif. Baik, silahkan dari yang lain. Mas Arya, Mas Junedi, monggo silahkan Mas. pertanyaannya simpel. Alasan perlunya penelitian kuantitatif, itu aja Mas Arya. Baik, terima kasih Mas. Penelitian kuantitatif, G. Baik, silahkan untuk selanjutnya. Baik, kalau nggak ada, saya ulangi lagi 3 pertanyaan, 2 dari Mbak Nyarmi dan 1 dari Mas Junedi. Mbak Nyarmi yaitu bertanya tentang di dalam Izin bertanya Pak Arya. Halo, Oke, izin silakan. bertanya. Oke, Pak Arya, izin bertanya untuk saya kalau melakukan penelitian tindakan kelas di tempat kami mengajar itu sebaiknya menggunakan kualitatif atau kuantitatif ya untuk penerapannya. Mohon. Matur nuwun. Baik, sudah ada 3 penanya, jadi saya akan mencoba menjawab dulu dari Mas Junet tadi. Alasan perlunya penelitian kuantitatif ya Mas. Kuantitatif nopo kualitatif? Kuanti. Kuanti. Kuantitatif. Jadi gini Mas, kalau yang namanya penelitian itu kan bisa dilakukan sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti. Jadi temanya gitu Mas. Jadi kok karena alasannya kenapa perlunya adanya penelitian kuantitatif. Jadi ada tema-tema tertentu yang itu nanti hasil datanya berupa angka, Mas. Jadi seumpama Anda mau menghitung suatu masalah yang berhubungan dengan populasi penduduk masyarakat. Jadi seumpama misalnya contoh studi kasus dalam hal mungkin penjualan atau apa Mas. Jadi seumpama sampean membuka jualan seumpama rocket chicken gitu. Jadi bagaimana hubungannya Jadi sampean berjualan di tempat itu hasilnya bagaimana? Mungkin itu kan nanti yang timbulnya berupa angka gitu, Mas. Jadi penelitian-penelitian yang berhubungan dengan angka yang perlu dikaji secara matematik dengan menggunakan statistik, maka itu menggunakan penelitiannya kuantitatif. Mungkin dari Mas Suryono atau dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahi? Jadi Mas Suryono mau menambah atau enggak? Secara cukup gitu.
Betul, Mas? Gimana mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahi atau mau menyanggah, silahkan. Sudah cukup, Mas. Mas Aryan. Oke, baik, dari Mas Junaidi, terima kasih. Kemudian untuk dari Mbak Nur Afifah, nggih. Dari Mbak Nur Afifah untuk melakukan PTK itu melakukan kualitatif atau kuantitatif. Jadi itu mungkin bisa dilakukan nganu Mbak nggih. Jadi saumpama menggunakan metodenya itu sampean mengambil saumpama judulnya umpamanya metode apa gitu nggih. Jadi kan nanti sesuai dengan hasil belajar siswa. Jadi itu lebih cenderung ke kuantitatif. Karena kan yang hasil belajar siswa itu kan otomatis entah itu berupa nilai atau apa kan itu nanti bisa disajikan dalam bentuk data gitu, Mbak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambah atau menyanggah, silahkan. Mungkin kalau nggak ada dari pertanyaan Mbak Nyarmi, bisa dijawab dulu oleh Mas Suryono. Mas Suryono. Nggih, Mas, pripun? Monggo mau dijawab dari Mbak Nyarmi, Mas. Yang pertanyaan tentang Ada 2 poin, yaitu fenomena yang bersifat khusus di kuantitatif dan juga perbedaan fenomenologi dan studi kasus dalam penelitian kualitatif. mohon maaf, mungkin Mas Arya saja dulu. Saya belum begitu memahami untuk yang fenomena khusus itu seperti apa. Bisa jenengan jelaskan? Baik ya, jadi mungkin untuk pemahaman saya sendiri untuk yang fenomena khusus, jadi di sini kan yang namanya penelitian kan yang pada dasarnya tadi ada 2 nih, penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Jadi yang dimaksud fenomena khusus tadi mungkin sebuah masalah yang akan diangkat oleh peneliti yang itu berhubungan dengan statistik atau angka gitu, Mbak Nyarmi. Mungkin dari pemahaman saya itu yang dimaksud fenomena khusus. Jadi dalam penelitian itu menggunakan data-data atau angka-angka. Gimana mungkin dari teman-teman atau Mbak Nyarmi kurang puas dengan jawabannya, silahkan. Kurang puas, Pak. Itu maksudnya tolong diberikan contoh atau gimana biar fenomena khusus itu seperti apa gitu loh. Bisa diberikan contohnya biar tahu. Oke. Baik, kalau di makalah saya kalau yang bisa dilihat di Google Class, di situ kan kalau dari pernyataan Creswell menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data numerik yang dianalisis menggunakan metode berbasis matematika, utamanya statistik. Jadi ketika seumpama Mbak E mau mengangkat sebuah penelitian yang di situ
Mbak E menggunakan apa itu dalam masalahnya itu nanti berhubungan dengan angka-angka ataupun menggunakan statistik. Nah, di situ Mbak E kan nanti menggunakannya kuantitatif. Nah, jadi mungkin fenomena yang dimaksud dalam khusus tadi atau yang fenomena dalam yang dimaksudkan oleh Creswell tersebut itu yaitu fenomena-fenomena yang dalam penelitiannya nanti akan terlibat dengan statistik atau data-data yang berupa angka gitu, Mbak. Gimana Mbak Nyarmi? Oh iya, Apakah ya boleh. Oke, jadi kemudian kepada teman-teman mungkin ada yang mau menambahi dari Ya, pertanyaan pertama. menambahkan saya Oke, Mas, silahkan Mas. terkait tadi dikatakan pertanyaan Bu Nyarmi ini terkait fenomenologis ya, Bu. Oke, Oke. Kebetulan di makalah saya tuh ada, dan saya juga sudah ngasihkan contoh judulnya ya. Kalau penelitian kualitatif di sana termasuknya penelitian kualitatif interaktif, yaitu fenomenologis. Artinya meneliti fenomena sosial. Nah, kalau saya mencontohkan seperti ini. Pendidikan nilai kepedulian sosial melalui budaya sekolah. Studi fenomenologi di SD mana atau SMP mana gitu. Jadi yang dicari fenomena sosialnya. Seperti yang tadi contoh judulnya, pendidikan nilai kepedulian sosial melalui budaya sekolah. Ya, sekedar menambahkan Mas Arya. oke Mas, silahkan. Terima kasih Mas. Jadi mungkin itu Mbak dari pertanyaan ini Mbak Nyarmi yang pertama tentang fenomena bersifat khusus yang ditambahkan oleh Mas Junedi. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan fenomenologi dan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Jadi mungkin yang dimaksud fenomenologi itu adalah suatu fenomena yang ada di dalam sebuah penelitian. Jadi ketika seumpama Mbak Nyarmi melakukan sebuah penelitian, jadi ada kejadian apa di dalam penelitian Mbak E tersebut, yaitu mungkin yang dimaksud oleh fenomenologi itu tersebut, Mbak. Kemudian kalau dan studi kasus, jadi kalau studi kasus itu kan mengkaji sebuah hal tertentu atau sebuah masalah. Jadi mungkin kalau studi kasus itu seumpama Mbak E ingin mengangkat studi kasus tentang masalah apa, sedangkan fenomenologi itu timbul dari studi kasus yang setelah yang diteliti gitu Mbak. Jadi ketika mau meneliti sebuah studi kasus, maka di situ ketika penelitian terjadi, maka di dalamnya akan terdapat fenomenologi. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi fenomenologi itu terdapat di dalam studi kasus. Mungkin dari teman-teman atau dari Mas Suryono mau menambahi, silahkan. Menambahkan Mas Arya. Iya Mas, silahkan Mas. Ya, terkait apa perbedaan kalau kita melihat dari definisi ya, pengertian dari studi fenomenologis, yaitu mempunyai dua makna, yaitu sebagai filsafat sains maksudnya, dan sebagai metode pencarian atau penelitian. Kemudian studi fenomenologi ini mencari arti dari pengalaman dalam kehidupan. Kemudian tujuannya mencari atau menemukan dari hal-hal mendasar dari pengalaman hidup. Melihat kalau studi kasus, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Kesimpulannya hanya berlaku untuk kasus yang diteliti saja. Untuk teknik pengumpulannya bisa juga dengan wawancara, observasi, studi dokumenter, tetapi semuanya difokuskan ke arah mendapatkan kesatuan dan kesimpulan. Sekedar menambahkan Mas Arya. Oke Mas, terima kasih Mas. Mungkin itu tambahannya dari Mas Junedi, ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahi atau mau menyanggah, silahkan. Dari pertanyaan Mbak Nyarmi yang kedua tadi.
Kalau nggak ada gimana Pak? Ini dilanjutkan ke kelompok kedua atau bagaimana Pak? Dilanjut aja ke kelompok 2 enggak Pak dulu. Biar waktu Nggih. cukup. Nggih Pak. Baik, mungkin itu nggih presentasi dari saya dan Mas Suryono yang mungkin banyak sekali kekurangan atau banyak sekali kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan saya dan Mas Suryono. Akhir kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Aisyah, dimulai dulu Bu Aisyah. Maaf Prof, mau screenshot nggak bisa Prof, harus disable kewajiban screenshot. Oh iya. Masih only host can share in this meeting. Belum bisa, Pak. Belum bisa subscribe Prof, harus disable participants. Belum bisa share screen Prof. Suaranya Prof masih di mute. Mbak Aisyah, belum bisa, Mbak? Belum, Pak. Sudah jadikan co-host. Coba. Sudah? Belum bisa. Screenshotnya yang tadi Pak Arya di close dulu sudah belum? Sudah saya stop Pak. Mbak Aisyah, temannya siapa Pak? Saya Pak. Pak Junedi? Ya. Coba saya Pak Junedi. Coba Pak, sudah bisa belum? Sudah Prof. Bisa ya? Silakan Bu Aisyah dulu. Iya, Pak.
Bisa di slideshow dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya dan Pak Junaidi akan menyampaikan presentasi tentang jenis dan metode penelitian. Next, Pak. Next. Di sini ada metode penelitian deskripsi teori tentang jenis dan metode penelitian. Pengertian jenis menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, jenis adalah yang mempunyai ciri atau sifat keturunan dan sebagainya yang khusus dan macam. 2. Metode penelitian pendidikan. Menurut Prof. Dr. Sugiono, metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Sedangkan menurut Darmadi, mengatakan metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Begitu juga menurut Arikunto, bahwa metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Next, Pak. Lalu jenis-jenis penelitian. Yang pertama ada berdasarkan pendekatan. 1. Penelitian kuantitatif. 2. Penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang kedua ada berdasarkan fungsinya, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu dasar penelitian terapan dan penelitian evaluatif. Lalu berdasarkan tujuannya, penelitian deskriptif, penelitian prediktif, improvatif, dan eksplanatif. Yang keempat ada jenis-jenis penelitian. Oh ya, lanjut Pak. Lalu ada yang jenis penelitian berdasarkan pendekatan. 1. Asumsi tentang realita. Penelitian kualitatif didasari oleh konsep konstruktivisme yang memiliki pandangan bahwa realita bersifat jamak, menyeluruh, dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah. Realita bersifat terbuka, kontekstual secara sosial meliputi persepsi dan pandangan-pandangan individu dan kolektif. Diteliti dengan menggunakan manusia sebagai instrumen. Yang kedua, tujuan penelitian. Penelitian kuantitatif bertujuan mencari hubungan dan menjelaskan sebab-sebab perubahan dalam fakta-fakta sosial yang terkhusus. Penelitian kualitatif lebih diarahkan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. 3. Metode dan proses penelitian. Penelitian kuantitatif memiliki serangkaian langkah-langkah atau prosedur baku yang menjadi pegangan para peneliti. 2. Peneliti kualitatif menggunakan strategi dan prosedur penelitian sangat fleksibel. Penelitian kualitatif menggunakan rancangan penelitian terbuka atau emergent design yang disempurnakan selama pengumpulan data. 4. Ada kajian khas. Penelitian kuantitatif menggunakan rancangan penelitian eksperimental atau korelasional sebagai kajian khasnya atau prototypical studies untuk mengurangi kekeliruan, bias, variabel extraneous. 2. Penelitian kualitatif menggunakan kajian
etnografis untuk memahami keragaman perspektif dalam situasi yang diteliti sebagai ciri khasnya. Next, Pak. Lalu yang selanjutnya, Bentar, Bu. oh iya, Pak. Nomor 5, 6. Kelihatan, Bu, baca, Bu. Kelihatan. Lalu jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Yang pertama, penelitian deskriptif. Ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa adanya. Penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif, pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka-angka. 3. Pendekatan kualitatif, penggambaran keadaan secara naratif kualitatif. 4. Penelitian yang berlangsung saat ini disebut penelitian deskriptif. Lalu penjabaran dari penelitian prediktif. 1. Ditujukan untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi atau berlangsung pada saat yang akan datang berdasarkan hasil analisis keadaan saat ini. 2. Penelitian prediktif dapat dilakukan melalui studi kecenderungan dengan melihat ke perkembangan selama jangka waktu tertentu pada saat ini atau yang lalu, dapat dilihat kecenderungannya pada masa yang akan datang. 3. Penelitian improvatif ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan, atau pelaksanaan suatu program. 2. Menyempurnakan pelaksanaan program atau kegiatan digunakan penelitian tindakan atau action and research. 3. Untuk memperbaiki, meningkatkan, atau menghasilkan program yang standar atau model digunakan penelitian dan pengembangan atau research and development. 4. Penelitian eksplanatif ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau variabel. Next. Telah dijabarkan contoh jenis-jenis penelitian. Berdasarkan penelitian berdasarkan pendekatan. Contoh pertama yaitu penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat terhadap Perilaku Beragama Siswa Kelas 8 SMP 9 Solo. Yang kedua, penelitian kualitatif peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan perilaku Islami siswa di SMK Negeri 1 Tegal. Lalu contoh berdasarkan fungsinya. Penelitian dasar. Contoh penelitian dasar. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan setiap siswa di SMA 1 Boyolali. 2. Penelitian terapan, contohnya pengaruh implementasi kurikulum MBS terhadap mutu pendidikan. 3. Penelitian evaluatif, contohnya evaluasi program studi ekonomi manajemen saat alih kredit prodi pada mahasiswa studi kasus. Pada mahasiswa studi kasus mahasiswa saat S1 manajemen UMS. Next, Pak. Lalu contoh jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Penelitian deskriptif kualitatif. Berjudul Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Konsumen Rilisan Fisik Vinil di Yogyakarta. Untuk yang kuantitatif judulnya Studi Deskriptif Kuantitatif. Oh, salah. Prokrastinasi pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Yang kedua, contoh penelitian prediktif. Apakah ada hubungan antara kemampuan kuantitatif dan prestasi di bidang sains di kalangan pelajar sekolah menengah? Lalu yang ketiga, contoh dari penelitian improvatif, penguatan rekam jejak siswa dalam bimbingan siswa di MTS Tegal. Contoh yang keempat, penelitian eksplanatif, studi eksplanatif pengaruh tingkat kreativitas produksi
kerajinan sampah terhadap tingkat keberdayaan ekonomi komunitas pengrajin sampah di seluruh Kabupaten Semarang. Next, Pak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Junaidi. Monggo. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Mira. Pengertian metode penelitian pendidikan menurut para ahli. 1. Profesor Dr. Sugiono. Metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. 2. Darmadi. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. 3. Arikunto. Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Kesimpulannya adalah metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang dapat digunakan sebagai penelitian sehingga mampu memecahkan sebuah masalah, sehingga kita mampu mengetahui jawaban berapa persentase keberhasilan sebuah metode yang digunakan. Macam-macam metode penelitian. Macmillan dan Schumacher memulai pembedaannya antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, dibedakan pula antara metode-metode penelitian eksperimental dan non-eksperimental. Dalam penelitian kualitatif, dibedakan antara kualitatif interaktif dengan non-interaktif. Kemudian, metode penelitian kuantitatif. 1. Penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positivisme yang menekankan fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. 2. Objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur, dan percobaan terkontrol. 3. Beberapa metode penelitian yang dapat dimasukkan ke dalam penelitian kuantitatif yang bersifat non-eksperimental yaitu metode deskriptif, survei, ex post facto, komparatif, korelasional, dan penelitian tindakan. Satu, masih terkait macam-macam metode. Penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Yang dua, penelitian kualitatif bersifat induktif. Peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk diinterpretasi. 3. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. Yang keempat, penelitian kualitatif didasari dari filsafat konstruktivisme yang memandang kenyataan itu berdimensi jarak, interaktif, dan menuntut interpretasi berdasarkan pengalaman sosial. 5. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu dan kedua, menggambarkan dan menjelaskan. 6. Beberapa penelitian memberikan deskripsi tentang situasi yang kompleks dan arah bagi penelitian selanjutnya. 7. Penelitian lain memberikan eksplanasi atau penjelasan tentang hubungan antara peristiwa dengan makna, terutama menurut persepsi partisipan. Kemudian di sini ada bagian pembagian terkait penelitian kuantitatif dan kualitatif, mana yang termasuk eksperimen dan mana yang termasuk non-eksperimen, dan mana kualitatif yang interaktif dan non-interaktif. Saya next saja, nanti penjelasannya lebih lanjut. Kemudian eksperimen, artinya ada pelakuan treatment. 1. Eksperimen murni, true eksperimen. Kata kunci di eksperimen murni yaitu ada kelompok kontrol, variabel kontrol ketat, kemudian ada perlakuan treatment. Yang ketiga ada variabel bebas, independen, dan terikat dependen. Kemudian 2, eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Ciri-cirinya tidak semua variabel yang mempengaruhi hasil eksperimen dapat dikontrol. 2, variabel yang dikontrol hanya yang paling dominan. Kemudian yang ketiga, eksperimen lemah atau weak eksperimen. Artinya tidak ada variabel kontrol. Kemudian yang keempat, eksperimen subjek tunggal. 1, subjek yang diteliti tunggal. 2, dapat menggunakan eksperimen murni, semu, atau lemah. Di sebelahnya itu contoh-contoh judul
penelitian eksperimen murni, pengaruh media ilustrasi musik terhadap kemampuan menulis puisi siswa kelas 10 eksperimen di SMA PGRI 22 Serpong. Kemudian contoh dari eksperimen kuasi, pengaruh metode sosiodrama terhadap peningkatan rasa percaya diri siswa kelas 7 SMP Bawang. Kemudian eksperimen mental, pretest perlakuan dan postes kelompok KIR di MTSN Solo. Ketiga, subjek tunggal aktivitas penggunaan media kartu kata dalam pembelajaran IPA pada anak tunagrahita ringan peserta didik kelas 4 di SMP Margadana Kota Tegal. Kemudian yang non-eksperimen, artinya tidak ada variabel kontrol. 1. Penelitian deskriptif. Ciri-cirinya tidak ada manipulasi variabel. Kemudian menggambarkan apa adanya. Kedua, penelitian komparatif. Ciri-cirinya membandingkan dua kelompok atau lebih. 3. Penelitian korelasional. Ciri-cirinya mengetahui hubungan antar variabel atau lebih. 4. Survei. Mengetahui gambaran umum karakteristik populasi. 5. Expose facto, yaitu mengetahui hubungan antar variabel dari kejadian yang telah berlangsung. 6. Penelitian tindakan action research. Yang pertama, memecahkan masalah untuk perbaikan. 2. Ada tindakan atau action. Contohnya ada di sampingnya untuk deskriptif, yaitu bagaimana kecerdasan emosi siswa SMA 1 di Kabupaten Semarang. Kemudian yang komparatif, apakah ada perbedaan prestasi belajar siswa laki-laki dan perempuan di MTSN 1 Salatiga. Kemudian korelasional, pengaruh minat baca dan pemanfaatan perpustakaan terhadap prestasi belajar peserta didik mata pelajaran IPS kelas 8 di MTS Negeri Tegal tahun pelajaran 2017-2018. Kemudian yang survei, persepsi masyarakat Kecamatan Tenganan tentang pendidikan budi pekerti di sekolah menengah pertama. Kemudian expose facto, penelitian tentang sebab-sebab terjadinya tawuran antar SMA Kota Salatiga. Kemudian yang tindakan, upaya peningkatan kualitas hasil belajar statistik melalui strategi corporation learning tip over tutoring. Berikutnya, penelitian kualitatif interaktif. Pertama, etnografi, ciri-cirinya terkait budaya, kelompok sosial, naratif deskriptif. Kemudian historis, ciri-cirinya peristiwa telah berlalu atau reka ulang. Yang ketiga, fenomenologis, meneliti fenomena sosial. Yang keempat, studi kasus, meneliti kasus. Kemudian kesimpulan tidak berlaku umum. Kelima, teori dasar, ground theory. Ciri-cirinya menemukan prinsip atau teori dasar untuk menghasilkan teori baru atau memperkuat teori lama. 6. Studi kritis. Ini kasus yang ada di masyarakat seperti ras, gender, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Untuk contoh-contohnya, etnografis, pola perilaku komunikasi dalam game online, audition audience, studi etnografi pada pemain game online audience yang kecanduan di Kota Malang. Kemudian historis, penelitian historis keberadaan budaya keagamaan Konghucu di Indonesia. Fenomenologis, pendidikan nilai kebudayaan sosial melalui budaya sekolah, studi fenomenologi di SD Tubuh 1 Yogyakarta. Studi kasus, sikap toleransi dan kepedulian umat muslim terhadap pelestarian Candi Risan. Studi kasus masyarakat Desa Candirejo, Kecamatan Semim, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian teori dasar, peran perguruan tinggi dalam membangun organisasi pembelajar. Studi kasus, konsep negara hukum pada mahasiswa jenjang sarjana dan diploma semester 1 tahun ajaran 2017-2018 melalui perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di berbagai perguruan tinggi negeri Kota Bekasi. Kemudian penelitian kualitatif non-interaktif. Sumber datanya dari dokumen, di situ ada analisis konsep, analisis kebijakan, analisis historis. Judulnya dari ketika itu yang analisis konsep, belajar sepanjang hayat, analisis kebijakan penanganan wabah COVID-19, pengalaman di Indonesia. Kemudian analisis historis, kerabatan bahasa-bahasa di Sumba, Sumatera Barat. Kemudian perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif bisa dilihat pada tabel. Penelitian kuantitatif konsepnya post-positivistik, kualitatif naturalistik. Untuk kuantitatif kenyataannya berdimensi tunggal, fragmental, terbatas, fixed.
kualitatif kenyataan berdimensi jamak, kesatuan utuh terbuka berubah, kemudian hubungan peneliti dengan objek lepas, penelitian dari luar dengan instrumen standar yang objektif, kualitatif, hubungan peneliti dengan objek berinteraksi, penelitian dari dalam dan luar, peneliti sebagai instrumen, bersifat subjektif, judgment. Kemudian penelitian kuantitatif, setting penelitian buatan lepas dari tempat dan waktu, penelitian kuantitatif, setting penelitian alamiah terkait tempat dan waktu. Kemudian penelitian kuantitatif, analisis kuantitatif, statistik, objektif. Kemudian penelitian kualitatif, analisis subjektif, intuitif, rasional. Penelitian kuantitatif, hasil penelitian berupa inferensi, generalisasi, prediksi. 6. Penelitian kualitatif yang 6, hasil penelitian berupa deskripsi, interpretasi, tentatif, situasional. Kesimpulan, dari makalah kelompok kami, jenis-jenis penelitian. 1. Berdasarkan pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. 2. Jenis penelitian berdasarkan fungsinya, yaitu penelitian dasar, terapan, dan evaluatif. 3. Jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan, yaitu deskriptif, prediktif, imperatif, dan eksplanatif. 2. Metode dalam penelitian. Metode dalam penelitian terdiri dari kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dibedakan antara yang bersifat eksperimental, terdiri atas eksperimen murni, eksperimen semu, eksperimen lemah, dan subjek tunggal. 3. Metode kuantitatif non-eksperimental terdiri atas metode deskriptif, komparatif, kurasional, survei, ekspos fakto, dan penelitian tindakan. 4. Metode kuantitatif eksperimental dan non-eksperimental adalah penelitian pengembangan. 3. Metode penelitian adalah metode yang sistematis, jelas, rencana sejak awal hingga akhir penelitian. Dimulai dari peneliti yang menemukan sebuah masalah dan mengembangkannya masalahnya melalui membaca beberapa referensi yang nantinya akan muncul hipotesis yang akan dibuktikan melalui kuesioner atau angket yang diberikan kepada responden atau sampel dari beberapa populasi yang dipilih melalui random. Hasil penelitian dari metode kuantitatif secara umum akan berupa data-data atau angka-angka. Pada metode ini, analisis data akan dilakukan setelah semua data terkumpul. 2. Metode kualitatif adalah metode yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Secara langsung peneliti melakukan penelitian kepada sumber data atau responden. Hasil yang diperoleh dalam metode penelitian kualitatif ini akan berupa dokumen-dokumen, baik dokumen pribadi, peneliti, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan responden, dan lain-lain. Analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Demikian makalah yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Sekiranya pertanyaan itu bisa jawab, saya akan jawab. Saya, Pak. Ya, silakan Bu. Tadi kan ada eksperimen murni dan itu sudah dicantumkan juga contohnya yang merupakan, maksudnya di garis bawahi yang variabel kontrol ketat yang mana, treatment yang mana, independen dan dependen itunya yang mana. Maksudnya biar tahu ciri-cirinya gitu, Pak. Kalau tadi yang eksperimen murni ya, Bu? Iya. Kalau Dari contoh ini. Contohnya kan pengaruh media ilustrasi musik terhadap kemampuan menulis puisi siswa. Jadi Iya. variabel kontrolnya itu media ilustrasi musik. Kemudian perlakuannya itu kemampuan menulis puisi. Ini
menurut kelompok kami ya, karena sepintas membaca, kemudian untuk variabel bebasnya ya siswa, jadi siswanya bebas. Kan di eksperimen Purni itu kan ada 3 ciri-cirinya, ada kelompok kontrol, ada perlakuan atau treatment, ada variabel bebas independen. Nah, yang kontrol variabel kontrol itu yang media ilustrasi musiknya, kemudian yang treatmentnya itu ya kemampuan menulis puisinya itu, kemudian variabel bebasnya ya siswa kelas siapa saja. Itu Bu. Iya, Pak. Untuk presentasi juga saya share di Google Classroom, mungkin bisa teman-teman download untuk ya buat. Atau Bu Mira bisa menambahkan, Bu. Halo Bu Mira. Atau ada pertanyaan lain? Mana teman-teman, ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Kalau tidak, silakan Prof. Cukup. Cukup? Pas. Oh, pas. Sudah ada contohnya, Pak. Sudah selesai. Halo, saya pakai akun satu lagi karena yang di laptop kedap-kedip. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Oh iya ya. Ya, saya akan mereview sedikit mengenai makalah hari ini. Ya, Prof. Bahwa ketika kita mengambil kita mengambil apakah kualitatif atau kuantitatif nanti dengan ragam kuali yang ada, apakah fenomenologi atau ground riset itu tergantung penelitian yang kita lakukan. Ya, kira-kira sesuainya mana antara kuanti dan kuali ketika kita mengajukan satu permasalahan yang ada dengan didekati apakah dengan kuanti atau dengan kuali, itu aja.
Kemudian kalau yang kaitannya dengan fenomenologi, bahwa ya fenomenologi itu ya dalam konteks penelitian kualitatif itu memang diterapkan dalam kaitannya untuk fenomena yang khas, bahasanya tadi ya, fenomena yang khas yang ada yang pada persoalan yang kita teliti. Kalau fenomena itu bukan khas, ya ngapain harus diteliti? Kalau contoh orang yang hidup di lingkungan pesantren, mungkin akhlaknya biasanya akan baik. Tetapi ini dia anak pesantren tapi akhlaknya tidak baik. Ya, maka ini adalah satu fenomena yang perlu. Kenapa kok dia bisa berperilaku seperti itu? Lain. Ya ini adalah satu fenomena yang makanya perlu diteliti. Ada apa penyebabnya, kemudian apa yang mempengaruhinya, itu kita menelitinya seperti itu. Itu sepertinya beberapa hal yang ada lagi yang mau disampaikan. Kalau kuali itu harus pakai variabel, Pak. Penelitian itu memang ya semua penelitian itu pakai variabel, entah itu kualitatif atau kuantitatif. Ya, tetapi kadang-kadang untuk variabel dalam konteks kuanti itu biasanya akan sangat spesifik dan jelas karena untuk menentukan bagaimana membuat instrumennya itu harus spesifik dan jelas. Tapi kalau dalam kuali variabelnya itu ya kadang-kadang tidak begitu kelihatan banget itu. Tapi semua penelitian pasti ada variabelnya. Variabel di sini nanti kan fungsinya untuk bagaimana kajian teori yang digunakan, teori apa yang akan mendukung dari penelitian ini. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak, saya akan mengakhiri pertemuan hari ini. Tapi ada tugas yang Anda buat untuk minggu depan, yaitu melakukan literatur review terhadap mini riset yang akan Anda lakukan dalam sebagai bagian untuk penelitian ini.